kabar? Semoga sehat dan semangat selalu ya. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai studi kasus dari QuickBrush dan SmileWhite. Di mana yang pertama kita akan membahas terlebih dahulu mengenai dekomposisi dari komponen DuPont Analysis ya. Kita refresh kembali materi di minggu lalu, di mana DuPont Analysis itu terdiri dari 5 komponen, yaitu tax burden, interest burden, profit margin, asset turnover, dan leverage. Dan hasilnya bisa dikalikan untuk menjadi return on equity. Pertama, kita bahas terlebih dahulu dari tax burden. Nah, di sini, di latihan kali ini, yang dibandingkan hanya di tahun 2010 ya teman-teman, di mana QuickBrush, laporan keuangannya ada di sebelah kiri, sedangkan SmileWhite ada di sebelah kanan. Nah, net profit bagi pre-tax profit, kita cukup ambil income after taxes sebagai net profit dan income before taxes sebagai pre-tax profit. Dan hasil pembagiannya untuk QuickBrush adalah 0,67, sedangkan SmileWhite adalah 0,66. Lalu untuk interest burden, kita membagi antara pre-tax profit yang tadi dengan EBIT. EBIT itu sama dengan operating income ya. Nah, untuk QuickBrush, karena pre-tax profit dengan operating income-nya sama, maka dia hasilnya adalah 1 untuk interest burden. Dan SmileWhite dia agak berbeda sedikit, yaitu hasilnya menjadi 0,95. Untuk profit margin, ini kita membagi EBIT dengan sales, di mana QuickBrush hasilnya adalah 0,085, yaitu membagi EBIT atau operating income dengan revenue. Sedangkan SmileWhite adalah 0,06. Untuk aset turnover, kita membagi revenue dengan aset. Nah, aset itu perlu kita lihat bersama di balance sheet-nya ya, yang di bawah. Nah, total asetnya ada, nah itu kita ambil sebagai aset. Nah, hasilnya adalah untuk QuickBrush 1,4, sedangkan SmileWhite dia lebih tinggi, yaitu 3,5. Sedangkan kalau leverage, kita membagi antara aset dengan equity, di mana kedua nilainya kita ambil dari balance sheet tadi ya. Hasilnya adalah untuk leverage-nya QuickBrush 1,47, sedangkan SmileWhite 1,48. Lalu terakhir, kita bisa mendapatkan return on equity dengan mengalihkan kelima komponen tersebut atau langsung memasukkan rumus net profit dibagi equity. Kalau misalnya nilainya sama, berarti DuPont analisis kita sudah benar. Untuk QuickBrush dia 11,9%, dan SmileWhite 21,36%. Jadi, apakah ini berarti growth-nya dari QuickBrush akan lebih rendah dibandingkan SmileWhite? Tunggu dulu, kita harus melihat terlebih dahulu flowback ratio-nya atau retention ratio, yaitu rasio pendapatan perusahaan yang ditahan sebagai laba ditahan untuk perkembangan berikutnya. Itu dengan cara mengurangi 1 dengan dividen per share bagi earning per share. Nah, karena QuickBrush dia dividen per share-nya adalah 0, maka retention ratio-nya adalah 1. Sedangkan SmileWhite retention ratio-nya 0,34. Dan hasilnya, karena pertumbuhan atau growth adalah mengalihkan flowback ratio dengan ROE, maka QuickBrush akan menjadi jauh lebih tinggi, yaitu sekitar 12%, sedangkan SmileWhite hanya 7% saja. Oleh karena itu, dapat kita simpulkan bahwa pertumbuhan perusahaan ini perlu kita lihat kedua komponennya, yaitu return on equity dan juga retention ratio. Karena tidak berarti bahwa return on equity yang lebih tinggi akan menjadi pertumbuhan yang lebih tinggi juga. Karena adanya laba ditahan yang lebih tinggi itu menyebabkan ada dana yang dimiliki oleh perusahaan lebih besar untuk perkembangan perusahaan selanjutnya. Dan ini menyebabkan pertumbuhan perusahaan yang lebih tinggi. Oke, kita bahas berikutnya di nomor 2, yaitu kenapa EPS dari QuickBrush bisa menjadi lebih tinggi, itu 40% selama 2 tahun, adalah ROE-nya menurun. Nah, untuk menjawab hal tersebut, kita perlu lihat terlebih dahulu book value per share-nya. Di mana di sini terdapat peningkatan lebih dari 2 kali lipat ya, dari selama 3 tahun pada QuickBrush. Dan ini menyebabkan earning per share yang menjadi lebih tinggi. Jadi earning per share tidak serta-merta hanya dari pendapatan perusahaan saja selama per tahunnya. Lalu kemudian ada laba ditahan seluruhnya menjadi laba ditahan perusahaan, tidak ada yang menjadi dividen. Hal ini pun berpengaruh terhadap nilai buku perusahaan, dan yang terakhir adalah adanya saham-saham baru yang terbitkan, dan semuanya ini akan berpengaruh terhadap peningkatan nilai buku saham. Baik, sekian adalah pembahasan dari studi kasus QuickBrush dan SmileWhite. Semoga membantu dan tetap semangat, stay safe and stay healthy. Bye.